最先と行きましょう、魔人クズの葉。月が導く異世界道中。 Musim panas telah berakhir. Sebentar lagi festival akademi dari akademi terbaik di kota Rosdal akan diadakan. Banyak manusia yang datang ke kota ini untuk menghadiri festival akademi Rosdal. Nantinya festival akan berjalan selama seminggu. Ada turnamen untuk para siswa juga. Para murid Makoto sedang mempersiapkan diri untuk turnamen. Turnamen ini seperti ajang cari kerja bagi siswa, karena dilihat oleh tamu undangan dari kalangan kelas atas. Makoto juga mempersiapkan persediaan tokonya selama festival. Dia mau menambah persediaan dan karyawan dari Asura. Seseorang dari gereja bernama Shinai menemui Makoto. Kedatangannya ke sini mengenai obat yang dijual di toko ini. Dia memberitahu ada orang yang mulai curiga karena efeknya manjur, sedangkan harganya murah. Dia memanfaatkan rumor tidak berdasar itu, yang pasti akan merepotkan Makoto dengan meminta mempercayakan penjualannya ke gereja. Sebagai gantinya, gereja akan membantu Makoto menghilangkan mengenai rumor itu. Tapi ada syarat, yaitu harus memberitahukan cara pembuatan obatnya. Shinai mengatakan ini dilakukan agar gereja bisa memeriksanya, dan Shinai berjanji tidak akan membocorkannya ke toko lain. Makoto berpikir, dari apa yang dia tahu, ada beberapa orang gereja yang berhubungan dengan eksperimen manusia. Uskup terdahulu salah satunya, yang mati secara mendadak karena ular rona. Tapi bagi Makoto, tidak ada ruginya punya koneksi dengan gereja untuk menanggulangi hal tidak terduga. Makoto pun mengatakan dia ingin berkenalan dengan orang-orang gereja. Jika diberi kesempatan, dia akan memberitahu cara membuat obatnya. Seni pun tidak menyangka Makoto akan setuju. Makoto lalu menanyakan waktu luang gereja. Dia akan mengajak alkemisnya untuk menjelaskannya. Seni berterima kasih dan langsung menetapkan waktunya besok sore di gereja kota akademik. Singkat cerita, Makoto sampai di depan gereja. Makoto agak tidak suka melihat mewahnya bangunan untuk menyembah si Dewi Bak. Di sana bertemu dengan Uskup Agung. Uskup Agung berterima kasih atas ketulusan hati Makoto yang telah menerima saran gereja. Setelah bicara singkat, Uskup Agung meninggalkan ruangan. Makoto pun dibuat heran dan sesaat tersadar dia gagal mengambil hati Uskup Agung. Shinai mengatakan ke Makoto kalau dia kecewa pada Makoto. Harusnya Makoto memberikan penghormatan terbesar pada Uskup Agung. Makoto pun meminta maaf. Setelah itu Shinai meminta waktu Makoto selagi Shiki menjelaskan cara pembuatan obat ke orang gereja. Pertama, Shinai menanyakan sudah berapa lama Makoto berdagang. Makoto mengatakan kurang dari 3 tahun. Makoto tidak merasa berbohong, karena mau 2 hari atau 2 tahun, sama saja masih belum 3 tahun. Makoto menceritakan dalam berdagang dia banyak dibantu oleh Rembrandt. Tidak hanya menyewa toko, Rembrandt juga mengajari cara berdagang. Shinai sedikit tidak menyangka, karena Rembrandt yang dia kenal sangat berbeda. Shinai mengatakan kalau Rembrandt bisa diajak sedikit kerjasama, akan sangat membantu. Makoto langsung menyadari hubungan Rembrandt dengan gereja, soalnya Rembrandt tidak lagi menyembah si Dewi Bak setelah penyakit istri dan anaknya. Setelah Makoto dan Shiki pergi, Shinai memberitahu Uskup Agung bahwa dia telah melacak pergerakan Makoto dan bawahannya. Uskup Agung mengatakan Shinai sudah melakukan usaha yang sia-sia. Uskup Agung menyuruh ke depannya mengenai Makoto bertindak setelah mendapat persetujuan darinya. Uskup Agung memberitahu pemeriksaan pikiran dan energi sihir pada Makoto gagal. Sepertinya Makoto sudah antisipasinya. Uskup Agung menanyakan apakah cara pembuatan obatnya mencurigakan. Bawahannya memberitahu cara dan penjelasan alkemis Makoto jelas serta metodenya luar biasa. Namun dengan kemampuan gereja saat ini, obatnya hanya bisa berhasil sekitar 50%. Apalagi jika memikirkan modal dan biaya pekerja. Obatnya setidaknya harus dijual dengan harga 10 kali lipat. Uskup Agung mengatakan Makoto sosok yang cerdik yang pura-pura menjadi anak logo. Tada kongo, watashi no kirifura no 1枚になる可能性もあるわね. Berpindah ke toko Kusunoha, Jin kagum dengan Iris setelah Iris memberitahu dia bisa mengalahkan Lizardman. Jin pun meminta ajarkan dia rapalan mantra bahasa kuno. Makoto datang, melihat Iris yang tidak bekerja. Makoto menanyakan sejak kapan Iris begitu ke Aqua. Makoto mengancam jika tidak jujur, Aqua tidak akan bisa mencicipi susu pisang yang akan dijual di festival akademik. 2時間くらい前です。Makoto dan Shiki mendatangi Iris yang sedang menyomokan dirinya. Miss you.
貴様、若さま、エリス。悪のブートキャンプに戻りたいのかな。さすがにおごりが過ぎます。Eris pun langsung meminta maaf pada Makoto dengan berlinang air mata dan berjanji tidak akan sombong lagi. Lalu Makoto menyatakan ke Jin kalau berniat menyontek lagi, tidak usah datang ke kelasnya lagi. Festival telah dimulai. Malam hari Makoto berjalan sendirian di tengah festival. Tiba-tiba dia merasakan aura. Makoto menggunakan kayu pencarian, menemukan ada orang yang mengikutinya dengan hasrat membunuh. Makoto berlagak seperti tidak mengetahuinya. Dia berjalan ke gang sepi untuk memancing mereka. Sesuai rencananya, para pembunuh itu menampakkan diri, mengelilinginya. Dilihat dari pakaian mereka, mereka dari guild pembunuh. Ketua kelompok mereka memerintahkan maju. Makoto menyadari ketua kelompok ini adalah orang yang menyerang dites menjadi guru. Dia menggunakan dagger yang terbuat dari sisik Mitsurugi yang dia katakan tidak ada pedang pembunuh yang lebih hebat dari ini. Namun dia dengan mudahnya dikalahkan oleh Makoto. Makoto tidak ingin berurusan lagi dengan guild pembunuh, dia pun mengakhiri hidup kelompok ini. Untuk menenangkan hatinya yang lagi buruk, Makoto berlatih memanah di Asora. Tomoe menemui Makoto, membicarakan mengenai penyelidikan cuaca ruang di Asora. Tomoe sudah menemukan sebuah lokasi yang sangat bagus, asal menempatkan gerbang kabut di tempat ini. Maka kemiripan dengan cuaca di Jepang bisa mencapai 95% dan cuaca juga akan stabil. Namun masalahnya, tempat itu adalah wilayah kekuasaan ras iblis, dan di sana ada benteng ras iblis. Tomoe mengatakan jika Makoto setuju, dia bisa langsung menghabisi mereka yang ada di sana. Makoto memikirkan jika menyerang benteng mereka, dia akan dianggap musuh oleh ras iblis. Makoto pun memutuskan untuk memikirkannya dulu. Esoknya, Tomoe dan Mio pergi ke kota akademi jalan-jalan melihat festival. Sementara itu Makoto bangun kesiangan, keluar dari kamarnya melihat banyak pengunjung di tokonya, bahkan antriannya sangat panjang. Mengenai penjualannya, padahal masih baru, tapi persediaan untuk hari ini hampir habis. Shiki membuat kebijakan, jika barangnya sudah habis terjual, pembeli yang tidak dapat barang akan diberikan nomor dan voucher. Shiki terpaksa membuat kebijakan tanpa persetujuan Makoto, karena melihat Makoto kelelahan. Sebenarnya, Shiki awalnya berencana untuk membangunkan Makoto, tapi di hadapan Tomoe dan Mio yang sedang asik menatap Makoto tidur, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Makoto menanyakan, di mana Tomoe dan Mio sekarang? Sekarang mereka tengah asik berkeliling dan mencari makan dengan Run. Saat keluar toko lewat pintu belakang untuk mencari barang, Makoto melihat orang-orang dari Laurel di depan tokonya. Mereka heran melihat tulisan Laurel ada di sini. Makoto juga melihat manusia yang tidak suka dengan demi human. Manusia itu memarahi karyawan Makoto. Makoto pun memutuskan untuk mengusir manusia itu. Malamnya Makoto makan bersama bawahannya di Gotetsu. Tomoe dan Mio mengetahui murid Makoto akan ikut turnamen. Makoto mengajak mereka nonton bersama dan nikmatilah festival ini. Sementara itu, di tempat lainnya, perwakilan Laurel yang bernama Seirit Kahara menemui Raja Limia dan Pangeran Limia. Seirit itu meminta kembalikan pendeta mereka yang sekarang bersama parti pahlawan. Raja Limia mengatakan pendeta Chia menemani pahlawan Hibiki atas kemauannya sendiri. Dengan ekspresi yang serius, Seirit mengatakan menculik dan memaksa pendeta Laurel ke medan perang yang berbahaya adalah masalah serius. Meski sudah bersih tegang, Raja Limia tetap tidak mau. Seirit dibuat kesal, dia meninggalkan ruangan sambil menyuruh menjaga Chia dengan baik. Sementara itu di Gotetsu, bahan Makoto udah pada mabuk. Makoto hanya bisa tersenyum melihat tingkah bawahannya. Tidak jauh dari tempatnya, ada Putri Lily yang mengintipnya. Putri Lily kesal sama orang-orang perusahaan Kuzunoha. Dia anggap mereka orang-orang bodoh yang sangat berbeda dengan warga kekaisaran. Hari ini kota akademi mengadakan pesta yang dihadiri tamu dari luar negeri dan bangsawan. Etiket para siswa dinilai dalam pesta ini untuk jenjang karir mereka berikutnya. Makoto juga diundang. Dia bertemu dengan Rembrandt. Makoto tidak sadar Ilunggan mengarahkan tatapan yang memendang dendam padanya. Setelah itu Makoto berjumpa dengan istrinya Rembrandt, Lisa. Setelah sedikit bicara, pasangan romantis ini izin pergi.
Makoto sendirian sekarang di aula pesta. Makoto memikirkan dia harus memperdekat hubungannya dengan manusia. Melihat Makoto yang kesepian, para muridnya menyapanya dengan senyum. Di saat Makoto membalas sapaan mereka, Seris menghampirinya, meminta waktu Makoto sebentar. Makoto menyadari bahwa Seris adalah iblis yang menyamar. Namun Makoto tidak tahu apakah Seris menyadari atau tidak. Mereka bicara di suatu ruangan. Seris mengatakan dia bertemu karena tertarik pada Makoto. Seris memperkenalkan dirinya, dia adalah penjabat tinggi menengah yang mengurus pendeta dan Miko di Laurel Union. Seris menanyakan apakah Makoto tahu mengenai Laurel. Makoto memberitahu dia tidak tahu banyak. Yang dia tahu pendeta adalah pilar spiritual bagi rakyat, sedangkan Miko adalah kandidat penerusnya. Sebenarnya Makoto tahu lebih banyak mengenai Laurel, seperti Laurel adalah negara persemakmuran yang berasal dari 3 negara menjadi satu. Pendeta bisa berkomunikasi dengan roh tingkat tinggi dan berada di posisi cukup tinggi secara politik. Laurel sangat terisolasi dan informasi tentangnya sangat sulit didapat. Budaya dan karakteristiknya terasa mirip Jepang. Seris mengatakan dia tidak menyangka Makoto yang tidak tahu banyak tentang Laurel bisa menguraikan sesuatu yang dirahasiakan di Laurel. Tentang papan tanda perusahaan Kuzuroha yang ditulis dengan aksara petapa. Aksara itu hanya diketahui oleh segelintir orang di dunia ini. Makoto mengatakan dia baru pertama kali mendengarnya, dan dia tidak sepijak itu sampai harus disebut petapa. Seiri mengatakan petapa itu adalah sebutan bagi orang yang berasal dari dunia luar yang memiliki pengetahuan yang tidak dimengerti di dunia ini. Seiri mengatakan dia sendiri bukan petapa. Seiri melihatkan namanya yang ditulis dalam kanji. Seiri mengatakan namanya ini ditulis dari kuil yang menyebar roh. Namanya ini mirip dengan nama Kuzunoha Makoto. Selain itu, wajah Makoto mengarah pada petapa yang mana mereka adalah ras yang berbeda dengan manusia. Makoto masih menolaknya. Seiri mengungkapkan kalau pihaknya berpikir untuk melindungi petapa yang memiliki perlakuan tidak adil di dunia ini. Dan Laurel akan dengan senang hati menyambut Makoto. Makoto masih saja mengira kalau dia bukan petapa. Seiri sendiri sangat yakin Makoto adalah petapa, dan dari pembicaraan ini, dia tahu Makoto tidak mempercayainya. Seiri kemudian mengatakan pihaknya percaya bahwa 2 pahlawan yang dipanggil Dewi adalah petapa, walau menanyakan pendapat Makoto mengenai itu. Makoto meminta maaf tidak bisa menjawab, sebab tidak mengenal mereka. Seiri berdiri, sebelum pergi, dia mengatakan kata kuzu di papan tanda toko Makoto, menggambarkan obat. Seiri menanyakan apakah Makoto mahir meracik obat. Makoto tidak sadar dia telah terpancing. Makoto tidak sadar dia menjelaskan arti kuzu, di mana kuzu itu nama tumbuhan. Yahari kenji moji ni o kuwashi. Zeshi mata o ai shitai desu wa. Makoto tidak menyangka ada negara yang punya hubungan dengan orang dunia lain. Makoto merasa ini alasan Laurel jadi negara terisolasi. Keluar dari ruangan, Seiri sudah ditunggu Lily. Mereka berdua saling waspada satu sama lain. Lily penasaran mengenai pertemuan Cyrus dengan Makoto, karena Lily sangat kesal pada kelompok Makoto. Soalnya Tomoki terobsesi dengan Tomoe. Setelah bicara, Lily menyadari hubungan Cyrus dengan Makoto belum dekat. 2 iblis yang menyamar sebagai pengawal Cyrus, rupanya adalah iblis yang sudah terkena pesona Tomoki. Lily menggunakan mereka sebagai mata-mata. Di sisi lain, Lisa menemui kedua anaknya. Lisa telah mendengar kehebohan yang dibuat anaknya. Lisa pun jadi memperingati mereka dengan tampang yang menakutkan. Sif dan Yuno dibuat ketakutan. Setelah itu Lisa dan Rembrandt bicara dengan Makoto. Rembrandt berterima kasih, bahkan Makoto dia bisa melihat penampilan cantik putrinya. Lisa menanyakan pendapat Makoto tentang kedua putrinya. Makoto mengatakan mereka berdua cantik, daripada takjub dirinya terkejut pada mereka. Ilumgan datang menemui Makoto bersama kelompoknya. Ilumgan memanggil Kuzunoha tanpa kata sensei. Makoto tidak ingat mereka ini siapa. Ilumgan tambah dibuat kesal. Makoto meminta maaf. Makoto mengatakan dia sekarang sedang bersama tamu. Akan dia dengarkan keluhan Ilumgan besok. Dengan ekspresi marah, Ilumgan mengatakan dia tidak akan memaafkan Makoto. Dan akan dia habisi semua murid Makoto di turnamen setelah itu dia pergi. Mendengar hal tadi, Lisa jadi khawatir. Makoto menenangkannya, mengatakan dia tidak akan membiarkan muridnya dalam bahaya. Makoto kembali ke tokonya, menceritakan dia bertemu dengan Ilumgan. Dari petunjuk Shichi, baru Makoto ingat mengenai Ilumgan. Keesokan harinya, Mio, Tomoe dan Ruth membuat undian siapa yang akan menemani Makoto jalan-jalan.
Yang beruntung adalah Ruth, sementara Mio dan Tomoe hanya bisa mengeluarkan aura seram mengikuti Ruth dan Makoto. Mereka semakin marah, Ruth yang semakin menempel pada Makoto. Makoto menanyakan tentang aksara petapa pada Ruth. Ruth tahu di dunia Makoto itu namanya kanji. Ruth mengatakan sebagian kecil bahasanya digunakan dalam bahasa umum, tapi tetap ada perubahan. Jadi selain pahlawan, tidak ada yang mengerti bahasa Jepang. Karagi mitai de oishii. Yarimashita wa. Dalam berjalan di akademi, Ruth melihat ada Lily yang sedang mengintip. Ruth pun pergi dengan beralasan melupakan sesuatu yang penting. Makoto membawa Mio dan Tomoe ke para muridnya. Mereka menyapa Mio dan Tomoe. Mereka mengatakan telah mendengar tentang Mio dan Tomoe, di mana menjadi pilar yang mendukung Kusunoha Sensei. Makoto memberitahukan ke mereka bahwa kemampuan bertarung Shiki jauh lebih rendah dari Mio dan Tomoe. Para murid pun tercengang mendengarnya. Maji yo. Shiki-san ga, saki wa mada nagasou da na. Tomoe sedikit menguji mereka dengan mengatakan mereka terlihat menjanjikan. Mio malah menghela nafas. Dia mengatakan mereka masih anak ayam yang baru menetes dari telurnya. Tomoe memperingati Mio agar mempelajari kegembiraan mendidik orang lain supaya tidak membuat Makoto tidak senang. Mio tidak suka dikatakan begitu. Batinnya dia tidak ada membuat Makoto tidak senang. Yang pada akhirnya mereka berdebat yang langsung dilerai Makoto. Makoto lalu menanyakan mengenai Ilumgan. Shiki memberitahu dia sudah menjelaskan situasi umumnya kepada para muridnya. Berdasarkan hasil penyelidikan Shiki, Ilumgan adalah putra kedua Hopeless, bangsawan besar Limia yang berhubungan dengan keluarga raja. Makoto menguji tekan mereka dengan mengatakan meskipun Ilumgan menargetkan muridnya karena dirinya, tapi dirinya tidak akan membantu. Para murid harus memikirkan cara mengatasi kesulitan. Hanakara sangat-sangat desu. Wakatte imasu. Makoto pun senang mendengarnya. Dia tersenyum lalu mengatakan karena tekan mereka tinggi, jadi dia akan memberikan batasan pada pertarungan nanti. Batasan itu membuat para murid Makoto agak drop, soalnya Jin tidak boleh menggunakan dua pedang, Yuno hanya boleh menggunakan satu senjata, Shift tidak boleh menggunakan sihir gabungan, Daina tidak boleh menggunakan penguatan super 2, Izumo tidak boleh menggunakan sihir manuver, Metsura tidak boleh menggunakan skill baru, dan Abelia tidak boleh menggunakan panah diganti dengan tongkat. Shiki menjelaskan ke mereka bahwa Kusunoha Sensei membatasi untuk berharap mereka akan lebih banyak berpikir dan mengasah kekuatan dan teknik. Ini mirip dengan menyembunyikan kekuatan. Dan jika para murid berhasil, Kusunoha Sensei akan merekrut murid baru agar murid lama bisa naik ke tahap selanjutnya. Shirifudo. Berpindah ke sebuah ruangan, di sana Ruth bertemu dengan Putri Lily. Ruth memakai identitas false sebagai Guild Master. Hanya beberapa orang saja yang mengetahui dia Ruth, sang naga superior terkuat. Lily bertemu dengan Faust untuk memastikan hubungan Faust dengan perusahaan Kusunoha. Faust menekankan kalau Guild Petualang tidak berpihak pada siapapun. Lily kemudian memberitahu pahlawan di negerinya bila menginginkan Tomoe dari perusahaan Kusunoha, tapi harapannya untuk mendapatkannya telah hancur. Jadi Lily menanyakan, bisakah dia menghancurkan perusahaan Kusunoha dengan kekuatannya? Ruth langsung menjawab kalau itu tidak mungkin karena ancamannya sangat besar. Ruth mengibaratkan melawan perusahaan dagang Kusunoha tidak ada bedanya dengan menyatakan perang dengan iblis. Lalu Lily menanyakan tentang pemberontakan Sophia, cincin iblis, dan kenapa membantunya. Ruth mengatakan Lily akan tahu jawabannya nanti. Ruth menyarankan untuk sekarang Lily fokus saja untuk menciptakan dunia yang diimpikan. Di sisi lain, Makoto terus diikuti oleh kaum bangsawan. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menjatuhkan Makoto, mulai dari memasukkan racun ke dalam makanan dan minuman, sampai mengirim pembunuh bayaran. Paginya, Rembrandt mengabarkan ke Makoto kalau Guild Pedagang secara mendadak mengitar Makoto ke tempat mereka. Rembrandt mengatakan biar dia yang mewakili Makoto ke sana. Makoto hanya bisa meminta maaf dalam hati, padahal Shift dan Yuno ada pertarungan hari ini. Makoto pergi bersama Mio dan Tomoe menonton turnamen. Dalam turnamen ini, para murid Makoto saling berhadapan. Pada ronde pertama dalam kategori prajurit, Daina melawan Yuno, Jin melawan Mitsura. Dalam kategori penyihir, Abelia melawan Shift, pemenangnya akan melawan Izumo. Makoto kesal pertandingan bisa dikendalikan. Makoto jadi mengerti kenapa Hopeless punya pengaruh besar dan kota akademi bukan tempat di mana orang-orangnya jujur.
Di kursi VIP, ada tamu spesial, Uskup Agung yang didampingi Sinai, Ron, Raja Limia dan Pangeran Limia, Serit, Putri Lily, dan dari kalangan bangsawan atas, Godfrey Dotagrim, Togi Taikaiyo Kairot Tonaribat. Pertarungan pertama antara Yuno melawan Daina yang dimenangkan oleh Daina. Selanjutnya, pertarungan Jin melawan Mitsura. Pertarungan dengan level tertinggi di turnamen ini, di mana mereka sama-sama berlevel 97. Wasitnya mengatakan, di turnamen ini ada beberapa peserta yang melewati level 90. Demi adil dengan murid lain, mereka hanya boleh bertanding dengan memakai pedang kayu. Makoto tahu ini hanyalah dalih untuk mengerjai para muridnya. Waktu pertandingan adalah 10 menit. Untuk mempertimbangkan luka yang diterima murid, luka yang dialami oleh murid akan diterima oleh boneka kayu. Jika salah satunya jatuh, pertandingan berakhir. Demi mencegah luka yang melebihi daya tahan, setiap orang disediakan 3 boneka kayu. Pertandingan dimulai. Mitsura hanya terus bertahan, yang membuat para penonton kesal melihatnya. Namun Makoto dan Tomoe menganggap itu keputusan yang tepat. Sesuai pendapat Makoto, setelah waktu pertandingan selesai, Jin yang memenangkan pertandingan dengan skor. Mio mengatakan dari menang kalahnya, seharusnya Mitsura yang menang. Jin tampaknya menyadarinya, makanya dia terlihat tidak senang meskipun menang. Setelah itu, pertarungan penyihir antara murid entah berantah. Makoto menganggap ini pertarungan yang menyedihkan. Tomoe mengatakan, selain pertandingan murid Makoto, semuanya sangat buruk, sedangkan Mio menganggap anak Or lebih baik dari itu. Namun para murid akademi malah menganggap pertarungan ini luar biasa. Selanjutnya pertarungan antara Abelia melawan Sif. Pemenangnya adalah Sif. Ada 2 bangsawan yang mengatakan ini pertandingan yang curang. Sif pasti memenangkannya menggunakan uang. Putri Lily langsung menyuruh mereka jangan berkata seperti itu dan menceramahi mereka. Perkataan Lily didukung oleh Raja Limia. Dia sampai mengatakan perkataan tadi sangat menyebalkan. 2 bangsawan itu dibuat cemas, tidak bisa berkata-kata lagi. Fals pun akan bicara. Dia mengatakan tadi pertarungan yang luar biasa. Pertandingan babak kedua kategori penyihir dimulai antara Sif melawan Izumo. Sif awalnya membuat pelindung tanah dari Shiro. Izumo mencoba menghancurkannya. Meski hancur, Sif langsung membuat lagi. Izumo pun dibuat terkejut. Setelah itu, Sif lah yang menyerang dari balik pelindungnya. Pertarungan pun dimenangkan oleh Sif. Pertandingan babak kedua kategori petarung antara Jin dan Daina. Pemenangnya adalah Jin yang menggunakan sihir penguat saat menyerang. Sekarang final kategori penyihir, Sif melawan murid kelas atas. Murid ini dikatakan hebat karena sudah dikonfirmasi akan bekerja di Istana Limia. Namun bagi Sif, dia tidak ada apa-apanya. Di saat dia merapal mantra, Sif membuat lubang di pijakannya, sehingga tubuhnya terperangkap di dalam arena, hanya kepalanya yang keluar. Sif sudah memberi isyarat para wasit untuk mengakhiri pertandingan, namun wasit tidak juga melakukannya. Sif pun jadi tidak punya pilihan selain melukai orang itu. Selanjutnya pertarungan final kategori prajurit. Jin melawan Ilunggan yang memakai baju zirah dengan pedang besi. Sementara Jin hanya bermodalan pedang kayu. Ilunggan tanpa pede akan menang. Dia memulai serangan duluan. Ilunggan pun tercengang. Dia mengambil kembali pedangnya menggunakan penguat tubuh. Ilunggan yang kesal malah marah ke wasit. Si wasit bayaran pun langsung memperingati Jin agar tidak menunggu serangan lawan, harus menyerang secara agresif. Jin pun mengabulkannya. Jin memenangkan pertandingan. Semua dibuat terkejut, baik itu Raja Libya dan putranya, Putri Lily, dan para penonton dari berbagai kalangan. Dalam kamar ganti, Ilunggan sang kesal telah dikalahkan. Dia ini membalas di pertandingan tim. Dengan dipenuhi keinginan untuk membunuh Jin, dia pun memutuskan memakan lagi pil pembian Rona sebelumnya yang saat itu menyamar sebagai manusia. Sementara itu, pertarungan final dari pemenang kedua kategori, Sif Rembrandt melawan Jin Rohan.
Menurut Tomoe dan Mio, pertarungan akan dimenangkan oleh Sif karena Sif diuntungkan dalam kondisi ini, sedangkan peluang Jin menang hanya mereka kasih nol. Pertarungan dimulai. Baru itu kita. Wow, kok ini ketemu. Ini sesuai prediksi Mio dan Tomoe, Sif lah yang keluar menjadi juara. Hasha tonari shi wa birei na jutsu. Towaie asu wa dantai sen. Malamnya, Rembrandt menemui Makoto, memberitahu Will pedagang ingin agar Makoto pergi ke Will besok. Hal itu terkait perusahaan dagang Kuzunoha telah menarik perhatian dari berbagai negara. Esoknya pertarungan antar tim. Murid Makoto mendapat kabar Makoto tidak bisa menonton pertandingan karena harus pergi. Dalam pertandingan nanti, murid Makoto lagi-lagi dirugikan oleh peraturan, di mana total level dari seluruh tim dibatasi menjadi 365, yang berarti murid Makoto hanya bisa ikut 3 orang. Sim mengatakan meski dibuat begini, tidak akan mengubah apapun. Gayo deh. Setiap 3 orang dari murid Makoto selalu mudah mengalahkan lawannya. Menurut Lily, para murid Kuzunoha seperti bertarung dengan orang-orang sawah dan petung kayu. Lily jadi ingin membawa semua murid Makoto ke Gritonia. Sementara itu Makoto menemui perwakilan grup pedagang cabang Rosgard bernama Zara Hadis. Zara mengatakan ada yang memintanya menyelidiki retail distribusi di balik produk yang dijual perusahaan dagang Kuzunoha. Di antaranya, ada opini yang sangat meresahkan, yaitu perusahaan dagang Kuzunoha menerima bantuan iblis. Makoto langsung membantah, mengatakan perusahaannya hanya berbisnis dengan cara legal. Zara juga tidak percaya opini itu, karena dia telah menerima informasi mengenai kualitas dan proses produksi perusahaan Kuzunoha dari Istana Dewa. Akan tetapi, yang jadi permasalahannya adalah di distribusinya. Pihak gul pedagang menemukan perusahaan Kuzunoha membeli bahan baku dari pasar yang langsung dioperasikan oleh gul. Tapi, gul pedagang tidak menemukan catatan perjalanan barang dan kereta kuda. Makoto tidak ingin membocorkan kalau bahan bakunya dari Asora. Dia mencoba mengelabui Zara Hadis. Makoto mengatakan dia menggunakan jalur yang sama dengan perusahaan dagang lainnya, tetapi meminjam kereta kuda perusahaan Rembrandt. Zara tidak langsung percaya saja. Dia memberikan data perbandingan bahan baku yang dijual di pasar kepada perusahaan dagang Kuzunoha dan produk yang benar-benar terjual. Dilihat dari sana, menunjukkan selain dari pasar, perusahaan dagang Kuzunoha pasti memiliki jalur pembelian lain. Makoto mencoba berdalih lagi, namun tetap tidak ada hasil. Bahkan Zara mengkritik kerja Makoto yang amatir. Makoto sedikit kesal dikritik begini. Makoto menanyakan apa yang sebenarnya Zara harapkan darinya. Zara mengatakan dia ingin Makoto memberitahukan pendistribusian kepada Guil. Makoto mengatakan dia tidak bisa menyanggupinya. Makoto meminta bisakah dia ganti dengan uang saja. Mendengar itu, Zara memasang tatapan tajam, mengatakan Makoto tidak cocok jadi pengusaha, karena baru saja mengakui menutupi kenyataan terkait pendistribusian dengan mudahnya, yang berarti telah berbohong banyak dari tadi. Zara melakukan berbagai kritik lainnya serta merendahkan Makoto, bahkan meminta omset Makoto sampai 90%. Makoto semakin kesal mendengar ocehan dan pemakan ini. Zara sudah mengantisipasinya. Dia mengatakan tidak peduli seberapa hebat pengikut Makoto. Kalau menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan situasi ini, perusahaan dagang Kuzunoha akan dianggap menjadi rekan iblis dalam sekejap dan menjadi pengkhianat manusia. Zara kemudian menyuruh Makoto tutup toko di sini dan kembalilah ke Shige. Zara sampai memburukan Rembrandt yang telah memuji Makoto. Makoto tidak bisa lagi mendengar semua kritik dan cemooh yang dilemparkan Zara, ditambah lagi Rembrandt ikut dalam masalah. Makoto tidak punya pilihan, dia terpaksa bilang punya pengikut yang berkekuatan sihir yang hebat, dan pengikut itu bisa menggunakan teleportasi. Tapi Makoto tetap tidak memberitahukan tentang Asura. Setelah itu, Makoto berjalan pulang dengan kondisi yang lesu. Makoto menceritakan pertemuannya dengan Zara. Mendengar itu, Mio jadi ingin menghabisi Zara. Tomoe tahu jika menemui Zara akan terjadi pertumbuhan darah. Tomoe menyarankan Makoto untuk tidak memperdulikan orang itu. Sekarang melepaskan manusia juga salah satu solusi ini. Lagi pula, suatu hari Makoto akan membangun relasi dengan iblis. Menurut Shiki, iblis lebih toleran terhadap ras lain kecuali manusia. Seperti yang Tomoe katakan, Makoto juga berniat membangun relasi dengan iblis. Setelah festival sekolah berakhir, dia akan meminjam tanah yang Tomoe temukan sebelumnya
atau meminta ke iblis untuk memberikannya. Dengan melakukan itu akan membuatnya berhutang budi dengan iblis. Namun Makoto tetap berharap saat membangun relasi dengan iblis, dia juga bisa berbisnis dengan manusia. Para pelayan Makoto menyetujui keinginan Makoto itu. Makoto lalu memperlihatkan peta negara Kalaineon. Makoto menceritakan negara ini adalah negara kelahiran kedua orang tuanya. Orang tuanya bertemu di negara ini menjadi petualang, memulai perjalanan mereka, lalu pindah ke dunia lain. Jadi tempat ini seperti tanah kelahirannya. Eva dan Luria juga berasal dari negara ini. Dia akan meminta mereka berdua membuat sebuah keputusan. Kalau mereka berdua setuju, Makoto memberitahukan rencananya. Mendengar rencana yang Makoto katakan, Tomoe mengatakan itu menarik. Shiki mengatakan itu bisa menjadi kartu truf untuk menyelesaikan masalah, sedangkan Mio tidak mempermasalahkan apa yang tuannya lakukan. Minna wa ukeirete kureta wa. Dakara mou mayoi wa nai. Flashback masa kecil Ilunggan dan Luria di Taman Bunga Kalaineon, wilayah Elsland. Ilunggan kecil mengajak Luria bersumpah bertumpul bersamanya suatu hari nanti. Ilunggan mengucapkan tekadnya yang intinya, dia ingin membawa perubahan ke yang lebih baik untuk kerajaan Limia karena dia cemas dengan korupsi di kalangan bangsawan dan ingin melindungi rakyat yang lemah. Dokana. Bagi Ilunggan, kenangan masa lalu ini merupakan kenangan yang lebih indah dibandingkan berkat Dewi dan masih tersimpan di dalam hatinya sampai sekarang. Ilunggan memegang kalur yang di batunya mengeluarkan aura. Makoto memikirkan dia yang tidak dianggap pedagang sama Sarah. Makoto mengakui kalau dirinya yang sekarang masih naif. Meski begitu, Makoto tetap ingin berhubungan dengan ras iblis yang mana itu sama saja dengan mengkhianati kota ini. Makoto merasa mungkin dia tidak bisa tinggal di Rosgar lagi. Sebelum itu Makoto ingin melakukan sesuatu untuk muridnya. Makoto akhirnya meminta bantuan ke Rona lewat telepati. Makoto meminta sebelum turnamen selesai, seluruh iblis yang bersembunyi di kota ini untuk meninggalkan kota ini. Makoto mengatakan, ini demi muridnya. Jin tachi to wa mijukai aita to waie, onaji kouki o uketa naka yo. Souyou wake nara muri shite akere wa? Kuzu no hado no. Selanjutnya Makoto ingin menjalankan rencananya yang sudah dia katakan ketika bawahannya. Makoto meminta Eva ke tokonya. Makoto meminta maaf telah memanggil larut malam begini. Makoto memberitahu hari ini semua stafnya tidak ada di sini, hanya ada dirinya. Berdua dengan Makoto di sini membuat Eva berpikiran lain. Donna yokyou ni mo oujiru tsumori de iru. Yatto kare ni nanika o motomerareru desu mono. Namun bukan mengarah ke sana. Makoto memberitahukan rencananya ke Eva yang membuat Eva sedikit terkejut. Makoto mengatakan dia tidak bisa mundur lagi. Dia pasti meninggalkan akademi. Jadi setidaknya dia ingin melihat muridnya berjuang sampai akhir. Hari ini adalah semifinal pertarungan tim. Makoto menanyakan pendapat Mio dan Tomoe mengenai muridnya. Mio mengatakan meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Party Toa, tetapi mereka lumayan. Sedangkan Tomoe yang sedikit terkesan dengan Mitsura, memberikan Mitsura hadiah yaitu berduel dengannya. Sementara itu muridnya Makoto menceritakan tentang level Tomoe dan Mio yang lebih dari 1500. Mitsura saat ini terlihat sangat pucat, soalnya Tomoe meminta berlatih pedang bersamanya setelah festival selesai. Mitsura memberitahukan bahwa Tomoe berbisik ke telinganya dengan bilang, "Kau jangan sampai mati ya." Pertandingan semifinal antara murid Makoto melawan kelompok Ilunggan. 3 murid Makoto yang tampil adalah Jin, Yono, dan Izumo. Mereka terpilih karena menang dalam suite dari yang lain. Penampilan Ilunggan terlihat buruk, seperti seorang yang kelelahan. Menurut Tomoe, itu seperti memakai suatu sihir untuk meningkatkan kemampuan, dan itu efek sampingnya. Dalam pandangan Mio, terlihat seperti benda yang menyusup ke dalam tubuh manusia. Shiki juga berpikir Ilunggan memakai sejenis obat sihir. Yang membuat Shiki khawatir adalah kalung yang dipakai Ilunggan, seperti benda untuk pura-pura meningkatkan efek resistensi sihir, padahal sebenarnya untuk mengumpulkan sesuatu. Mio dan Tomoe merasakan seluruh kota terselubung dengan aura yang aneh. Bagi Ilunggan, ada 2 orang yang tidak dapat dia lupakan. Pertama adalah Otonashi Hibiki. Otonashi Hibiki. Cita-cita Ilunggan adalah bergabung dengan Party Hibiki dan mewujudkan impiannya bersama Hibiki. Sebenarnya, Ilunggan mau saja berhenti sekolah dan bergabung dengan Party Hibiki. Tapi Hibiki memberi masukan,
bahwa belajar dan memperoleh koneksi di sekolah juga penting. Maka dari itu Ilunggan akan bergabung dengan Hibiki setelah dia lulus. Orang kedua yang tidak bisa Ilunggan lupakan adalah Luria. Pertemuan Ilunggan dengan Luria setelah sekian lama adalah di kota ini. Ilunggan menyapa Luria, tapi Luria tidak mengingat Ilunggan. Ilunggan pun menceritakan masa kecilnya dengan Luria. 3 teman Ilunggan datang, mendengar tentang Kalenion. Mereka jadi mengatakan bukankah Kalenion telah dihancurkan iblis dan semua bangsawan di sana telah terbunuh. Perkataan itu membuat hati Luria sesak. Ilunggan pun memarahi ketiga temannya itu. Ilunggan menanyakan, kenapa seorang bangsawan bisa berada di kota ini? Dengan tatapan dingin Luria mengatakan saat itu dia masih kecil, jadi tidak begitu ingat. Mungkin orang tuanya yang mengantarkannya kabur. Fakta bahwa Luria masih hidup sudah membuat Ilunggan senang. Namun Ilunggan sulit menahan perasaannya yang bagaimana marah pada dirinya. Teman Ilunggan mengatakan kata-kata kasar pada Luria, di mana mengatakan Luria tidak tahu malu. Seorang bangsawan malah kabur meninggalkan warganya dan wilayah kekuasaan, harusnya menjadi yang pertama melawan musuh, dan rela menjadi pelayan untuk menyelamatkan diri. Ilunggan ya tidak suka bangsawan korup, bahkan juga sampai mengatakan itu aib bagi manusia. Luria mengarahkan tatapan tajam, mengatakan kalian tidak pernah mengalami situasi hidup atau mati, tidak tahu bagaimana dirinya bisa bertahan hidup. Katen aku tuh iwanai de kudasai. Teman-teman Ilunggan kesal mendengarnya. Mereka menindas Luria dengan kata-kata menyakitkan lagi. Luria pun mengatakan, orang seperti mereka yang menganggap diri sendiri pemberani, tidak mungkin akan mempertaruhkan nyawa. Mendengar itu, mereka dibuat terdiam. Setelah itu, Luria pergi. Setelah di saat itulah, Makoto muncul bersama Shiki, mempermalukan Ilunggan dan teman-temannya. Setelah kejadian itu, Ilunggan ingin bertemu dengan Luria, tapi merasa terhalang terus oleh Makoto yang sering mengunjungi Gotetsu. Hal itu menumbuhkan kebencian yang mendalam pada Makoto. Di saat dia yang dipenuhi amarah, Rona menemuinya yang menyamar sebagai murid akademi. Rona memberikan obat yang dia katakan obat sihir yang sedang dikembangkan akademi. Mampu meningkatkan kemampuan fisik dan kekuatan sihir. Ilunggan yang menginginkan kekuatan untuk mengusir Makoto dari sini dan bertemu dengan Luria lagi, langsung menerimanya. Setelah memakan beberapa, Ilunggan merasa masih belum cukup. Di saat ini, tubuhnya sudah terkena efek dari obatnya, namun dia tidak tahu. Dia yang menginginkan kekuatan lebih, menghubungi Rona kembali, menanyakan apakah tidak ada obat yang lebih kuat. Rona mengatakan dia bisa menyiapkannya, tapi akan ada efek samping ringan. Ilunggan tidak peduli pada efek sampingnya. Dia meminta cepat bawakan padanya. Rona pun mengatakan akan memberikan kalung yang bisa meningkatkan resistensi sihir. Ilunggan tidak tahu kalau dia sudah dimanfaatkan oleh Rona. Sekarang sudah muncul kelainan pada tubuhnya. Pertarungan dimulai. Murid Makoto membagi tugas. Jin akan melawan Ilunggan, sedangkan Izumo dan Yuno melawan anggotanya. Yuno menjatuhkan 4 orang sedangkan Izumo hanya kebagian 2 orang saja. Sementara itu Jin merasakan kekuatan Ilunggan sekarang bertambah kuat. Setelah itu Jin dapat memasukkan tebasan ke tubuh Ilunggan berkali-kali, membuat beberapa armor Ilunggan hancur. Akan tetapi, boneka kayu Ilunggan hampir tidak terluka. Ilunggan melakukan tebasan seperti orang mabuk. Jin sudah mengatakan ke wasit kalau kondisi Ilunggan terlihat tidak baik. Tapi wasitnya malah menyatakan Ilunggan masih memiliki kemauan untuk terus berjuang. Selain itu, kerusakan boneka kayunya tidak parah. Ilunggan saat ini sudah dibutakan akan balas dendam pada Makoto yang dia anggap menghalanginya. Kali ini murid Makoto melakukan serangan kombinasi, dimulai dari Jin yang memparkannya ke atas. Pertandingan dimenangkan oleh murid Makoto. Ilunggan yang tadinya pingsan bisa bergerak lagi. Dari kalungnya menghisap sesuatu. Nyo mengatakan si ini seperti terhubung dengan emosi. Shiki mengatakan Ilunggan sudah tidak tertolong lagi. Dia bukan manusia lagi. Mutasi yang ditanamkan di dalam tubuhnya mulai berefek. Menurut Shiki, hanya ada satu kemungkinan yang bisa melakukan hal ini. Shiki mengatakan Makoto pasti tahu. Makoto merasa ini tidak mungkin, soalnya Rona telah menyetujui permintaannya. Shiki memberitahu
Meskipun ini ulah Rona, ini tidak berarti melanggar perjanjian. Soalnya dia bisa berdalih kalau tidak akan melakukan apapun di Rosgar. Kesal. Makoto menjadi kesal. Dia menganggap telah salah berurusan dengan iblis. Mio pun kesal, iblis memanfaatkan dan mengelabui Makoto. Rona merasa rencananya berjalan sempurna. Terlebih lagi, Raja Lemia dan Putri Lily ikut terlibat. Kuzunoha, Majoku ni kyōni ga aru no nara, konkai wa otonashiku minodashinassai. Sebelum kesadarannya benar-benar menghilang, Ilumgan masih ingin meminta maaf pada Luria. Selain Ilumgan, beberapa orang di kota ini juga mengalami hal yang sama dengan Ilumgan.